Halo sahabatku. Christmas Island, dari namanya, mungkin terdengar seperti tempat yang penuh dengan suasana Natal ya. Tapi, siapa sangka, di pulau kecil yang terletak di tengah Samudra Hindia ini, ada komunitas Muslim yang hidup damai dan harmonis. Mereka punya tradisi yang kaya, masjid yang menjadi pusat kehidupan, dan budaya yang terinspirasi dari Melayu, Indonesia, hingga Asia lainnya. Kehidupan mereka adalah cerita menarik dari sebuah tempat kecil yang jarang tersorot dunia. Yuk, kita bahas lebih jauh tentang kehidupan Muslim di Christmas Island atau Pulau Natal ini. Christmas Island, atau yang juga dikenal sebagai Pulau Natal, adalah sebuah wilayah kecil milik Australia yang tersembunyi di tengah Samudra Hindia. Pulau ini terletak sekitar 360 km di selatan Indonesia, jadi jaraknya cukup dekat dengan kita, dan sekitar 2.600 km di barat laut Perth, Australia. Pulau Natal ini ukurannya tidak terlalu besar, hanya sekitar 135 km persegi, tapi pesonanya luar biasa. Bayangkan sebuah tempat yang dikelilingi oleh tebing-tebing curam, dengan pantai yang indah, dan hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Topografinya yang unik menjadikan pulau ini rumah bagi berbagai flora dan fauna, termasuk kepiting merah yang terkenal dengan migrasi tahunan mereka. Sebuah tempat kecil, tapi penuh keajaiban alamnya. Pulau Natal ini kecil, tapi siapa sangka, ada 1.692 jiwa yang menyebut tempat ini sebagai rumah mereka, menurut sensus Australia 2021. Meskipun jumlahnya tak besar, komunitas di sini sangatlah beragam. Kalau soal agama, keragaman inilah yang membuat Pulau Natal istimewa. Sekitar 22% penduduknya adalah Muslim, menjadikan Islam salah satu agama utama di sini. Percampuran tradisi mereka dengan budaya Melayu dan Indonesia, menciptakan suasana keagamaan yang unik. Selain itu, ada 15% beragama Buddha, dengan banyak ritual dan tradisi yang dibawa oleh komunitas Asia Timur. Tidak hanya itu, 7% penduduknya beragama Katolik, dan 5% lagi Protestan, mencerminkan pengaruh warisan kolonial Eropa. Yang menarik, sekitar 20% dari populasi tidak memiliki afiliasi agama, menunjukkan keberagaman cara pandang dan kepercayaan di pulau kecil ini. Semua agama yang hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati tradisi satu sama lain. Kalau bicara soal bahasa, Pulau Natal adalah gambaran nyata dari keberagaman etnis dan budaya penduduknya. Di sini, bahasa yang digunakan sehari-hari mencerminkan latar belakang komunitas yang beragam. Bahasa Inggris menjadi bahasa keluarga yang paling banyak digunakan, sekitar 29,3% masyarakat menggunakannya. Hal ini wajar, mengingat Pulau Natal adalah bagian dari Australia. Namun yang menarik, bahasa Melayu juga banyak digunakan, mencapai 18,4%, mewakili kedekatan geografis dengan Indonesia dan Malaysia, serta sejarah migrasi penduduk dari wilayah tersebut. Selain itu, ada pengaruh besar dari komunitas Tionghoa. Bahasa Mandarin digunakan oleh 13,9% penduduk, sedangkan dialek Kanton digunakan oleh 3,7%. Selain itu, ada juga bahasa Min Selatan yang digunakan oleh 2,1% penduduk, menambah warna keanekaragaman linguistik di pulau ini. Keragaman bahasa ini menunjukkan bagaimana Pulau Natal menjadi rumah bagi berbagai etnis yang membawa serta tradisi dan budaya mereka. Di sini, kamu bisa mendengar beragam bahasa dalam satu hari, sebuah bukti nyata dari harmoni multikultural yang hidup berdampingan di pulau kecil ini. Kalau kita bicara sejarah, Pulau Natal punya cerita panjang yang menarik. Pulau ini pertama kali ditemukan pada 25 Desember 1643 oleh Kapten William Minors dari East India Company. Karena hari penemuannya bertepatan dengan hari Natal, pulau ini pun dinamai Pulau Natal. Namun, saat itu pulau ini masih tak berpenghuni dan jarang dieksplorasi. Baru pada akhir abad ke-19, penjelajah mulai memperhatikan potensi sumber daya alamnya, terutama dari cadangan fosfatnya yang melimpah.
Pada tahun 1888, Inggris mulai mengeksploitasi fosfat di pulau ini, yang kemudian menjadi pusat perekonomian utama Pulau Natal. Sejarah masuknya umat Islam ke Pulau Natal ini, ada kaitannya dengan sejarah industri fosfat. Ketika eksploitasi fosfat dimulai, buruh dari berbagai negara didatangkan untuk bekerja di tambang. Banyak dari mereka berasal dari suku Melayu, Jawa, dan Sumatera yang berasal dari Indonesia, serta ada juga yang dari Malaysia, yang mayoritasnya hampir semua beragama Islam. Mereka datang sebagai pekerja kontrak untuk mendukung industri ini, tetapi banyak yang memutuskan untuk menetap dan membawa keluarga mereka. Seiring berjalannya waktu, komunitas Muslim mulai berkembang. Mereka membangun masjid, yang menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial. Tradisi Islam yang dibawa para pekerja ini bercampur dengan budaya lokal dan menciptakan keunikan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari di pulau ini. Di Pulau Natal, umat Muslim mungkin bukan mayoritas, tapi mereka adalah komunitas yang kuat dan erat, membawa warna unik bagi kehidupan di pulau kecil ini. Tradisi mereka sangat dipengaruhi oleh Islam Asia Tenggara, terutama dari Indonesia dan Malaysia, sehingga banyak budaya Melayu yang terasa akrab di sini. Salah satu pusat kehidupan Muslim di Pulau Natal adalah masjid, yang menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah. Masjid ini adalah titik temu, tempat berkumpul untuk berbagi cerita, berdiskusi tentang kehidupan, hingga merayakan momen besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Saat perayaan tiba, suasananya begitu meriah. Keluarga dan tetangga saling berbagi makanan khas, seperti rendang, ketupat, dan hidangan tradisional lainnya. Tidak hanya umat Muslim, seringkali masyarakat dari agama lain pun ikut menikmati suasana hangat ini. Yang membuat kehidupan di sini spesial adalah harmoni antara beragama. Di Pulau Natal, umat Muslim biasanya tinggal di area organisasi utama seperti Flying Fish Cove, yang merupakan pusat kegiatan masyarakat di pulau ini. Kawasan ini dekat dengan pelabuhan utama, sekolah, dan beberapa fasilitas penting lainnya. Sebagian besar rumah mereka berada tidak jauh dari masjid, sehingga memudahkan mereka untuk menjalankan ibadah berjamaah. Rumah-rumah mereka seringkali didekorasi dengan sentuhan budaya Melayu dan Asia Tenggara, mencerminkan asal-usul mereka. Jangan heran kalau kamu mencium aroma masakan tradisional yang menggugah selera, seperti rendang, sate, atau kari, dari dapur mereka. Kehidupan mereka penuh kehangatan, namun kehangatan dan rasa kekeluargaan terasa begitu kental. Jadi, begitulah cerita tentang umat Muslim di Pulau Natal, sebuah komunitas kecil di tengah Samudra Hindia yang hidup dengan harmonis, membawa tradisi Islam Asia Tenggara yang kaya ke sebuah pulau yang multikultural. Mereka menunjukkan bahwa meski tinggal di tempat terpencil, kebersamaan, toleransi, dan rasa saling menghormati bisa menciptakan kehidupan yang damai dan indah. Pulau Natal memang kecil, tapi kisahnya besar dan penuh makna. Kalau suatu hari kamu punya kesempatan, jangan ragu untuk datang dan merasakan kehangatan komunitasnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.